Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Aditya Herpavi. Untuk pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak ya perbincangan kita kali ini agar hidup Anda mendapatkan solusi cara tepat untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini hadir untuk mendapatkan solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Siapakah dia? Beliau adalah Mas Dwi yang hadir bersama istrinya Mbak Tia ya. Yes. Apa kabar Mas Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mbak Tia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi tentunya kita tidak hanya bertiga di sini, juga ada para praktisi kesehatan kita, ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sebenarnya apa yang sedang dirasakan oleh Mas Dwi yang berhubungan dengan kesehatannya? Kita simak bersama-sama video profil Mas Dwi berikut ini pemirsa. Dwi Anggoro Yudianto, tak pernah terbayangkan olehnya di usianya yang masih terbilang muda, ia bisa terkena stroke. Pada saat saya stroke itu, dari pinggang sampai kaki, ujung kaki itu tidak bisa merasakan apapun, kayak lumpuh di kedua kaki saya. Bibir saya itu agak mencong ya. Mungkin sampai sekarang pun masih, cuman sudah saya latih terusin. Sama ini mata mungkin agak kedut-kedutan itu aja. Meski sempat rasanya sulit untuk menerima, akhirnya Dwi mencoba ikhlas. Ini adalah akibat dari gaya hidupnya sewaktu dulu. Mungkin aktivitas merokok, mengkonsumsi minuman keras, dan beberapa hal lainnya sudah ia lakukan. Pengguna aktif narkoba ya dulu ya. Saya pengguna heroin, saya pengguna kokain, saya alkoholik. Hidup saya itu party terus. Jadi kurang bagus lah ya Mas ya. Pola hidup saya dari dulu. Kini, Dwi sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin bisa hidup lebih sehat dan membagikan ceritanya kepada masyarakat. Tujuan saya ke sini untuk berbagi dengan yang lain yang masih menggunakan ya. Supaya stop lah ya. Mulai hidup sehat, hargainlah hidup lo. Karena hidup itu indah. Boleh saya tahu Mas, saat ini saya melihat sepintas seperti Mas Dwi belum pernah terserang stroke ya. Dan jangan sampai terjadi stroke susulan tentunya ya. Betul. Apa yang dampak yang paling Mas Dwi rasakan saat itu? Karena kejadiannya kalau nggak salah
di jalan atau di mana? Boleh diceritakan ya? Di jalan. Jadi itu kejadiannya pas nyetir ya. Tiba-tiba dari pinggang sampai ke kaki itu Mas, itu rasanya lemes banget, kebas, nggak bisa, apalagi yang sebelah kanan itu nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Aku angkat sih, actually aku pick him up itu aku pindahin ke navigator, terus aku langsung ke setir dan aku setir langsung lari bawa ke IGD. Saat itu kepikir nggak jangan-jangan stroke atau gitu? Enggak sih. Enggak kepikir. Enggak Yang sih kepikir sebetulnya, apa, Mbak? Yang kepikir ya bingung aja, karena kan kalau stroke yang aku tahu, karena sebetulnya bapakku tuh juga pernah kena stroke. Dan aku tahu tuh biasanya cuma setengah. Tapi begitu sampai rumah sakit, Baru dicek, kemudian. baru dokter di rumah sakit di IGD bilang, ini kayaknya bapak kena stroke. Ya, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut ya Mas Dwi. Tapi saran, Aditya mau ngajak pemirsa untuk bermain benar atau salah dulu. Anggota tubuh tiba-tiba mati rasa, petanda gangguan otak. Jawabannya benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar. Kita simpan jawaban Mas Dwi ya. Siap. Sekarang kita tanyakan sama praktisi kesehatan kita, apakah jawabannya benar atau salah? Silakan. Ya, jadi jawaban dari Mas Dwi, Mbak Tia, itu sudah tepat ya. Kebas itu adalah suatu kondisi di mana tubuh atau sebagian tubuh mati rasa atau ada perubahan sensasi normal. Contohnya, yang tadinya bisa merasakan sakit tiba-tiba tidak. Kemudian dari perubahan suhu atau pada saat disentuh. Nah, kondisi kebas ini dapat disebabkan karena beberapa penyebab. Salah satunya adalah gangguan otak. Nah, gangguan pada otak ini banyak. Nah, yang bisa menyebabkan kebas contohnya adalah stroke, kemudian migrain, kemudian bisa dari tumor otak, atau bisa karena penyalahgunaan obat terlarang. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gangguan saraf pada bagian otak atau ada perubahan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan kebas tadi. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami kebas terus-menerus, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan penanganan segera. Itu pemirsa, jadi anggota tubuh tiba-tiba mati rasa, pertanda gangguan otak, jawabannya adalah benar. Mas Dwi, kita kembali lagi nih ngobrol seputar kesehatan atau riwayat kesehatannya Mas Dwi. Ada pola hidup yang mungkin kurang tepat atau kurang sehat di masa muda. Betul. Apa Mas? Saya pengguna drugs ya Mas ya, pengguna narkoba ya Mas ya. Baik. Pengguna narkoba, saya pengguna heroin. Mantan ya maksudnya ini Mantan. ya? Di masa lalu ya? Di masa lalu. Maaf Mas, ini kita bicara penggunaan atau penyalahgunaan narkotika ini untuk kurun waktu yang cukup lama berarti? Lama Mas Adit, 20 tahun lebih saya. Dan boleh diketahui. tanya lebih jauh Mas, kira-kira maksudnya terakhir menggunakan udah berapa lama? Baik. Sudah berhenti berapa lama? 9 tahun. Jadi berarti momennya itu malah pas stroke tadi? Momennya Hampir. Pas stroke itu pakai malahan, Mbak. masih pakai saya. Itu masih pakai. Wah, saya langsung, Gitu. oh oke, baiklah. Saya sampai udah nggak bisa berkata-kata. Jadi di hidup saya tuh cuman sebelum sembuh, pas mau sembuh ini, di hidup saya tuh cuman ada 2 gitu loh Mbak Dulina. Gue masuk penjara atau gue mati, itu aja. Pilihannya itu aja. Itu sih, saya terus ngelihat anak saya yang paling kecil, yo masa saya nggak mau ngelihat mereka Dewasa, nikah gitu ya. kayak gitu. Itu yang buat akhirnya saya berhenti begitu aja. Mas pengen ngomong, kalau misalnya Mas sekarang boleh ngomong sama anak-anak. Maafin papa. Karena saat kalian sudah ada di dunia ini juga, papa juga masih menggunakan barang-barang terlarang tersebut. Tapi insya Allah papa gantilah, ya. Papa akan berikan terbaik buat kalian. Doain Pak aja papa, semoga sehat selalu. Itu aja sih Mbak Luna ya. Oke. Semangat ya Mas ya. Sampai dengan hari ini,
ada keluhan apa yang sehari-hari atau sering kumat atau kambuh yang Mas Dwi rasakan atau yang mungkin bisa dilihat langsung atau dialami langsung juga oleh istri tercinta? Kalau sekarang sih mungkin lebih suka kebas tapi itu kalau udah kecapean banget. Di mana kebasnya, Mas Dwi? Lebih Buka ke ini, muka sih. ke mata Separuh? itu. Ke muka, Seluruhnya? separuh sih. Separuh. Sama stretch kakinya itu bisa, jadi kaki itu bisa, dia nggak bisa ngontrol dan dia nggak bisa ngontrol lagi. Jadi tiba-tiba kayak orang kejang tapi bukan kejang. Iya, Betul, tapi bukan betul. kejang Kayak gitu. bergerak sendiri. Dan itu di cuma sebelah terusan, kanan di juga? sebelah kanan. Nah, pemirsa, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasilnya itu 142 per 99. Dengan konsumsi obat tensi yang rutin, ini masih tinggi. Nah, Mas Dwi sendiri tahu nggak kalau stroke itu bisa berulang? Tahu, Mas Yohanes. Nah, dengan kondisi tekanan darah yang di atas normal, ini ada kemungkinan loh terjadi stroke berulang. Iya. Tapi Mas harus ingat ya bahwa stroke yang berulang itu pasti lebih berat daripada stroke yang awal. Betul. Oh gitu ya. Jadi Mbak. untuk orang-orang yang pernah kena stroke nggak ada tambahan stroke selanjutnya. Oke. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat pasti lebih parah. Jadi hati-hati. Sekali saja sudah jadi teguran sebetulnya, langsung rapikan pola hidupnya. Dan kalau sekarang jangan lupa gunakan teknologi untuk merapihkan, untuk mendapatkan kesehatan yang lebih optimal. Saya mau bercerita lebih jauh mengenai teknologi yang kita sebut teknologi laser, yang seperti digunakan oleh Mas Adit nih di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Kalau ilustrasinya seperti ini, ada tambahan ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung namanya intranasal. Jadi alat ini akan menyinari dua pembuluh darah besar, yaitu arteri ulnaris dan arteri radialis. Jadi waktu kemudian alat ini digunakan, sinar lasernya akan menembus nih lapisan-lapisan dari mulai epidermis sampai ketemu ke pembuluh darah. Waktu sinar laser sampai ke pembuluh darah, yang terjadi adalah pembuluh darah kita ada dinding sebelah dalam yang namanya endotel. Si endotel ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Kalau zat ini dikeluarkan akan dibawa ke seluruh tubuh, dia akan menyebabkan pembuluh darah jadi melebar. Waktu dia melebar, gesekannya akan berkurang. Sehingga yang terjadi adalah tekanan darah akan turun, akan lebih terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang melebar pembuluh darahnya, debit darah yang lewati pembuluh darah akan jauh lebih banyak. Sirkulasi menjadi lebih lancar. Buat apa sih sebetulnya kita jaga? Supaya jangan ada penyumbatan. Dan yang lebih jauh lagi, nitric oxide sendiri fungsinya memang banyak. Salah satunya adalah dia menjaga supaya sel-sel darah tidak saling menggumpal satu dengan yang lain, menempel, sehingga membentuk gumpalan yang namanya trombus. Ini adalah gambaran trombus pemirsa. Bayangkan kalau ada gumpalan seperti ini, dia masuk pembuluh darah yang lebih kecil. Dia akan terjadi penyumbatan, dia akan menyumbat pembuluh darah. Kalau sumbatannya di otak, namanya stroke. Kalau sumbatan pembuluh darah ini adanya di jantung, namanya serangan jantung. Apa sih fungsinya si laser? Si laser ini akan menyinari si trombus ini, membuat dia akan terurai sehingga bisa dibawa ke seluruh tubuh, tidak ada gumpalan lagi. Dan kita mencegah terjadinya stroke maupun stroke yang berulang. Nah, teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan kiri sesuai dengan titik-titik akupuntur yang ada di sini. Nah, dapat pemirsa lihat di sini bahwa di pergelangan tangan kiri itu ada titik akupuntur PC. Tujuannya untuk kesehatan sekitar jantung. Kemudian HT untuk kesehatan jantungnya. Dan titik LU untuk kesehatan paru. Nah, jadi ketika menggunakan teknologi laser, selain kesehatan darah dan pembuluh darah, kesehatan jantung, paru, dan sekitar jantung juga diperbaiki. Nah pemirsa, dengan menggunakan teknologi laser, maka tensi, kolesterol, asam urat, gula darah dapat terkendali. Sehingga komplikasi seperti stroke, serangan jantung juga dapat terhindar.
Produk Aqui-Laser yang saya pakai ini pemirsa adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan terbaik juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Aqui-Laser hanya tersedia melalui call center kami, melalui website resmi, official marketplace, juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena GoGo Mall tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Kalau ada yang menawarkan produk serupa, datang door to door ke kantor atau ke rumah, jangan mudah untuk percaya. Jadi pastikan ya Anda pemirsa, dapatkan dokter laser atau Aqui-Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Mas Dwi, pasca terserang stroke yang pertama, apa sih Mas yang paling terdampak? Yang terdampak pastinya aktivitas saya, Mas Adit ya. Itu tadinya yang saya bisa kerja, bisa aktivitas jalan tadinya, akhirnya jadi nggak bisa karena kayak orang lumpuh jadinya gitu loh. Sedangkan itu saya pas lagi usaha kedua ini, masalah ekonomi mungkin ya, finansial. Usaha saya lagi di atas-atas ya waktu itu. Sejak kena stroke, nggak nyampe 3 bulan langsung hancur, Mbak Luna. Hancur. Stres makin muncul kan. Wah udah. Aku cuma bilang sama dia, di rumah masih ada anak-anak kita yang kecil-kecil. Aku masih punya anak bayi di rumah. Kalau kamu nggak mau sembuh, kamu nggak mau berusaha untuk sembuh, mendingan kamu, aku sampai nyebut, mendingan kamu mati aja. Karena anak-anak kasihan. Kalau kamu kayak gini, kamu nggak mau berusaha untuk sembuh, terus gimana? Kan ini kita tetap harus jalanin. Anak-anak masih banyak yang kecil-kecil dan kita harus ngurus anak-anak juga. Kalau aku di sini terus ngurusin kamu aja, terus anak-anak gimana? Jadi ayo usaha biar kamu, ayo dong semangat buat sembuh. Lalu gitu. Setelah itu ada perubahan apa Mbak Tia? Dan abis itu dia langsung ya udah aku mau sembuh mah, aku mau sembuh, aku mau terapi, aku mau gimana caranya biar aku bisa sembuh. Dan habis aku kasih gebrakan sedikit itu. Titik balik tuh di situ ya? Iya. Titik baliknya di situ tuh ya. Ya, jadi kalau sih. kita boleh tahu berapa lama yang lumpuhnya, yang nggak bisa ngapa-ngapain itu berapa lama? 3 bulanan. 3 bulanan. Baik. Jadi Mas Dwi, Mbak Tia, ini juga pemirsa berhubungan dengan tips yang akan kita sharing ke pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, penyalahgunaan obat terlarang dapat meningkatkan risiko stroke? Nah, pasti pertanyaan ini akan saya tanyakan juga sama Mas Dwi. Pasti dia bilangnya iya, tahu kan? Pasti tahu. Pastinya gitu ya. tahu. Jadi kalau kita bicara yang namanya obat terlarang atau narkoba itu, dia dibagi 2 kelompok besar. Ada yang ceritanya depresan, ada yang ceritanya stimulan. Yang stimulan bikin kita, wah tenaganya oke deh, lompat-lompatan terus gitu ya Mas ya. Betul. Ada satu lagi yang bikin kita kalem gitu ya. Tapi biasanya orang kalau mikir narkoba tuh yang kepikiran adalah overdosis jadinya. Orang meninggalnya karena overdosis. Ada lagi efek lain yang orang tidak tahu sebetulnya. Waktu menggunakan narkoba penyalahgunaan, sebetulnya banyak tubuh kita yang menderita nih, organ-organ tubuh kita. Salah satunya itu adalah yang namanya pembuluh darah, otot jantung, yang ujungnya semua larinya ke arah stroke. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba ini, dia punya resiko 2 kali terkena stroke lebih tinggi daripada orang yang tidak pegang. Ya, lumayan besar. Lumayan besar. Kenapa? Karena ada yang namanya peradangan di pembuluh darah. Pembuluh darahnya sendiri satu meradang, kemudian juga akan berubah bentuk dan mengalami penyempitan. Akan lebih mudah terbentuk trombus tadi loh, gumpalan darah tadi itu lebih gampang. Satu lagi, dia juga akan menyebabkan peningkatan pembuluh darah. Kok banyak banget efeknya? Karena narkoba itu pun banyak macamnya. Kalau yang dipakai adalah heroin, tadi disebut heroin ya. Ada yang disebut heroin. Heroin ini juga macam-macam ceritanya. Di Indonesia waktu awal-awal banyak beredar yang namanya putau. Heroin yang kelas rendah. Makin jelek kelasnya, makin banyak efek jeleknya. Jadi pada dasarnya sekian lama menggunakan, yang nggak bisa kita hitung adalah seberapa
banyak permasalahan dalam tubuh kita, dan hati-hati. Ada yang namanya pembuluh darah yang harus kita jaga. Bukan cuma overdosis. Satu lagi adalah otot jantung yang dipengaruhi sehingga bisa merusak otot jantung. Yang kejadiannya karena gangguan otot jantung yang paling sering adalah adanya gangguan irama jantung yang ujungnya juga bisa menyebabkan stroke. Nah, pemirsa, untuk mendapatkan kesehatan yang optimal perlu upaya yang komprehensif. Nah, di sini kita menuju sehat luar dan dalam. Ibarat kita menanam sebuah pohon. Untuk mendapat pohon itu berbuah dengan baik, butuh aliran air yang baik dan pupuk sebagai nutrisi. Sama seperti tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, butuh aliran darah yang baik, yang sehat, dan ditambah dengan asupan gizi yang baik. Nah, disinilah butuh asupan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Karena ketika radikal bebas ini meningkat, maka akan terjadi peradangan pada pembuluh darah yang ujung-ujungnya adalah stroke. Yang namanya teknologi laser akan bantu gitu untuk darah dan pembuluh darah. Tapi sel-sel tubuh kita, apalagi kemudian, maaf kalau kayak Mas Dwi gini, yang kita nggak bisa hitung berapa banyak sih kerusakan selnya. Betul. Kita udah mesti upgrade nih si selnya yang mesti di-upgrade. Karena selnya mau di-upgrade seberapa jauh sih kalau selnya tidak dirapihkan. Gimana fungsinya bisa kita perbaiki kalau si selnya ini kita tidak kita perbaiki. Cara memperbaikinya adalah dengan menambahkan antioksidan, vitamin, dan mineral. Gimana caranya dapetin suplementasi yang semuanya bisa terserap dalam tubuh kita. Jadi yang pertama yang harus diingat adalah pertama kali harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Nggak mungkin kita ambil semua antioksidan 10 macam, vitamin sekian macam. Mau berapa banyak yang kita minum? Dan akhirnya biasanya nggak diminum sama sekali. Betul kan, Mas? Betul. Iya. Itu biasa pemirsa. Akhirnya nggak diminum sama sekali karena terlalu banyak. Lupa biasanya. Jadi ambil satu yang kemudian bisa dapat semua antioksidannya 10 macam misalkan. Kemudian ada vitamin dan mineralnya. Yang kedua yang harus diingat adalah bukan kemudian kandungannya berapa, bukan. Itu kandungan berapa tuh nanti belakangan. Yang paling penting adalah berapa daya larutnya. Jadi larutnya berapa banyak supaya bisa diserap. Nggak mungkin bisa diserap kalau dia tidak larut. Ini yang biasanya orang kelewatan dan nggak mengerti biasanya. Biar tahu saja di luaran sana kebanyakan yang namanya suplementasi, food supplement itu biasanya larutnya cuma 50%. Boleh isinya banyak, kalau cuma 50% yang terserap maksimal ya cuma 50. Jadi pastikan cari yang punya daya larut lebih daripada 95%. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ada badan POM-nya ketahuan, tidak mengandung zat-zat kimia dan diproduksi dengan baik gitu di tempat yang baik, tidak ada campuran zat kimia di sana. Sampai di sana baru kita dapatkan suplementasi yang baik yang bisa kita minum untuk membantu hidup kita semua. Terima kasih solusinya Mbak Lula ya. Dan pemirsa, kita mau kasih lihat tayangan nih masyarakat yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Yuk bersama kita lihat profilnya. Pada saat saya terkena stroke, tensi saya tuh atas tuh 200 ya, lebih ya. Stroke itu malam itu saya tidak minum obat. Kebetulan saya sudah minum obat. Salah satu obat hipertensi, malam itu saya nggak minum. Paginya setelah sholat subuh, saya terkena dan tidak bisa bangun, kaki saya lemas. Karena saya terkena pecah pembuluh darah kanan. So far tensiku sekarang bagus ya. Di 120/70. Ya dengan menggunakan teknologi laser lebih ringan lagi saya, kebetulan jadi terbantu, jadi untuk aktivitas juga jadi nggak merasa berat gitu kan. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih ya Mas Dwi sudah bercerita seputar dengan kesehatannya, juga Mbak Tia sudah menemani suami hadir di sini. Nanti kita tunggu hasilnya setelah menggunakan teknologi laser dan juga dikombinasikan dengan intranasal nanti ya. Oke, siap. Terima kasih juga Mbak Lula sudah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mas Yo juga terima kasih. Dan pemirsa, jangan lupa untuk segera
menggunakan dokter laser atau aki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaat penggunaan dokter laser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Di garis pergelangan tangan kiri, 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Nah, dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan Anda, juga vitamin dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau aki laser dan Evolife AS10 hanya tersedia melalui call center kami, website resmi, official marketplace, showroom resmi kami di Alam Sutra, karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan dengan menggunakan dokter laser dan konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.